Ada sesuatu yang sering dianggap sepele, padahal diam-diam menyimpan kekuatan besar. Diam. Banyak orang menilainya sebagai tanda kelemahan, kurang percaya diri, atau karena tidak tahu harus berkata apa. Tapi sesungguhnya, diam justru bisa menjadi bahasa yang lebih lantang daripada 1000 kata. Orang yang tetap tenang di tengah kegaduhan sering terlihat lebih berwibawa. Mereka tidak mudah terbaca, tidak gampang terpancing, dan justru membuat orang lain penasaran. Diam bisa menjadi tameng sekaligus senjata yang membuatmu berbeda. Di video ini, kita akan membahas bagaimana diam bisa mengubah cara orang memandangmu. Jadi, tonton sampai akhir, karena mungkin inilah kunci sederhana yang bisa memberi dampak besar dalam hidupmu. Seringkali, orang yang terlalu banyak bicara justru kehilangan wibawanya. Sebaliknya, mereka yang mampu memilih kapan harus berbicara dan kapan harus diam terlihat jauh lebih tenang dan berkelas. Diam bukan berarti pasif. Diam adalah tanda bahwa kamu tahu kapan harus menahan diri. Bayangkan, sebuah perdebatan berlangsung panas. Suara meninggi, semua orang berebut ingin terdengar paling benar. Lalu ada satu orang hanya duduk tenang, mendengarkan tanpa menyela. Anehnya, justru dialah yang terlihat paling bijak. Wibawa tidak datang dari seberapa keras suara kita, tapi dari seberapa mampu kita mengendalikan diri. Diam membuatmu sulit terbaca, memberi kesan misterius, dan tanpa disadari, menghadirkan rasa segan. Dan segan itu adalah bentuk penghormatan yang tumbuh secara alami. Ketika kamu memilih diam, dunia di sekelilingmu perlahan berubah. Orang-orang mulai menebak-nebak isi kepalamu. Mereka bertanya-tanya, apa yang dipikirkannya? Kenapa dia begitu tenang? Penasaran itu menciptakan ruang baru dalam cara mereka memandangmu. Diam memberi sinyal bahwa kamu tidak terburu-buru, bahwa kamu tidak mudah terpancing. Itu membuatmu tampak kuat. Orang justru lebih menghargai mereka yang mampu menjaga rahasia dirinya sendiri. Karena memang tidak semua hal perlu diumbar atau dijelaskan. Dan yang menarik, diam tidak hanya mengubah cara orang melihatmu. Diam juga menumbuhkan kepercayaan di dalam dirimu sendiri. Kamu belajar bahwa nilaimu tidak bergantung pada seberapa banyak kata-kata yang kau keluarkan, tapi pada ketenanganmu menghadapi dunia. Tidak semua pertarungan dimenangkan dengan kata-kata. Kadang, justru diam adalah jawaban paling elegan. Saat seseorang berusaha menjatuhkanmu dengan kritik, dengan sindiran, atau kata-kata pedas, merespons dengan emosi hanya membuatmu jatuh ke dalam permainan mereka. Tapi ketika kamu memilih diam, sesungguhnya kamu sedang berdiri di atas mereka. Bayangkan, dua orang beradu argumen. Yang satu makin lama makin keras suaranya, makin penuh emosi. Sementara yang lain hanya menatap tenang, tanpa sepatah kata. Siapa yang terlihat lebih bijak? Siapa yang sebenarnya menguasai situasi? Biasanya, justru yang diam. Karena diam bukan berarti kalah. Diam adalah cara paling halus untuk berkata bahwa tidak semua energi pantas untukmu. Dan kadang, membiarkan orang lain lelah dengan kata-katanya sendiri adalah bentuk kemenangan yang paling indah. Banyak orang pandai berbicara, tapi hanya sedikit yang benar-benar bisa mendengarkan. Di dunia yang semakin bising, kemampuan untuk diam justru jadi sesuatu yang langka. Saat kamu memilih untuk diam, kamu memberi ruang bagi orang lain untuk mengekspresikan dirinya sepenuhnya. Dan dalam momen itu, kamu tidak hanya mendengar, kamu memahami. Ketika seseorang merasa sungguh-sungguh didengarkan, ia merasakan penghargaan yang jarang sekali ia dapatkan. Dari situlah kepercayaan tumbuh. Dan di mata mereka, kamu terlihat berbeda. Bukan sekadar menunggu giliran bicara, tapi hadir sepenuhnya dalam mendengarkan. Diam juga membuatmu lebih jeli. Kamu menangkap ekspresi, bahasa tubuh, getaran emosi yang sering terlewat jika pikiranmu sibuk memikirkan jawaban. Dari sanalah, rasa hormat perlahan tumbuh secara alami. Saat kamu mendengarkan tanpa buru-buru menyela, sesuatu yang sederhana sedang terjadi. Kamu membuat orang lain merasa dihargai. Bayangkan,
betapa jarangnya kita bertemu seseorang yang mau mendengar dengan sabar, tanpa menghakimi, tanpa memotong pembicaraan. Ketika kamu melakukannya, kesan itu langsung menancap dalam. Mendengar dalam diam bukan berarti pasif. Justru sebaliknya, kamu aktif menyerap makna, bahkan yang tersembunyi di balik kata-kata. Karena tidak semua orang mengucapkan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Tapi dengan mendengarkan, kamu bisa memahami lebih dalam. Hasilnya, kamu bukan hanya lawan bicara, kamu jadi teman yang bisa dipercaya. Orang merasa nyaman di dekatmu karena mereka tahu kamu benar-benar hadir. Dan dari situlah tumbuh penghormatan dan rasa segan secara alami. Diam saat mendengar bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Justru dalam diam itulah kamu bekerja lebih dalam, menyerap informasi, memilah mana yang penting, dan memahami hal-hal yang sering luput dari perhatian orang lain. Diam memberimu kesempatan untuk hadir penuh dalam percakapan, tanpa sibuk menyiapkan jawaban cepat. Banyak orang terjebak dalam kebiasaan mendengar untuk membalas. Mereka mendengarkan hanya agar bisa segera menanggapi. Berbeda dengan itu, ketika kamu diam dan mendengarkan sungguh-sungguh, kamu mendengar untuk memahami. Dan itu jauh lebih bernilai. Hasilnya, orang yang kamu dengarkan merasa dekat denganmu. Mereka menaruh kepercayaan. Kamu bukan hanya pendengar, kamu jadi cermin. Membantu mereka melihat dirinya sendiri. Itulah kekuatan langka, kekuatan yang lahir dari keberanian untuk diam. Banyak konflik membesar bukan karena masalahnya besar, tapi karena emosi yang tak terkendali. Kata-kata yang dilontarkan tanpa dipikirkan menjadi bahan bakar yang memperbesar api. Disinilah diam jadi senjata ampuh. Saat orang lain berteriak, memprovokasi, pilihanmu untuk diam membuat api tidak punya ruang untuk menyala lebih besar. Diam dalam konflik bukan tanda kalah, justru bukti kendali diri yang jarang dimiliki orang lain. Mereka yang mampu menahan diri terlihat lebih dewasa dibanding mereka yang membiarkan emosi menguasai lidah. Seringkali, konflik berhenti dengan sendirinya ketika salah satu pihak memilih diam. Energi negatif kehilangan lawan dan perlahan mereda. Itulah sebabnya diam bukan pasif. Diam adalah strategi cerdas, cara elegan untuk meredakan badai tanpa harus bertarung. Orang yang memilih diam dalam konflik seringkali terlihat lebih dewasa. Mereka memahami tidak semua hal perlu diperdebatkan. Tidak semua masalah layak diberi energi. Kadang, memilih untuk tidak merespons jauh lebih kuat daripada terus berusaha membela diri. Bayangkan sebuah pertengkaran di mana salah satu pihak terus memancing emosi, mencari celah agar kamu terpancing. Jika kamu ikut masuk ke permainan itu, perdebatan bisa semakin panjang dan melelahkan. Tapi ketika kamu tetap tenang dan memilih diam, orang itu kehabisan bahan bakar untuk melanjutkan. Inilah sisi diam yang sering disalahartikan. Diam bukan tanda tak mampu bicara. Diam adalah tanda kamu tahu kapan harus berbicara. Dan lewat diam, kamu seakan berkata, "Aku lebih memilih tenang daripada terjebak dalam lingkaran emosi." Itulah yang membuatmu tampak lebih dewasa dan bijak. Kadang, yang membuatmu menang dalam sebuah konflik bukanlah argumen paling tajam, melainkan kemampuan menahan diri. Kata-kata memang bisa menusuk, tapi diam bisa jadi tameng yang jauh lebih kuat. Saat kamu memilih untuk tidak bereaksi, sebenarnya kamu sedang menjaga martabatmu tetap utuh. Kemenangan sejati bukan saat kamu membungkam lawan dengan jawaban, tapi ketika kamu membuktikan bahwa emosi orang lain tidak bisa menguasaimu. Diam dalam konflik adalah kekuatan yang tenang, tidak perlu diumbar, tapi terasa oleh semua orang yang menyaksikan. Orang yang mampu diam di tengah tekanan dipandang lebih berwibawa. Mereka seperti gunung, kokoh, tak tergoyahkan. Meski angin ribut menerpa, itulah kemenangan yang tak selalu terlihat di permukaan, tapi meninggalkan dampak panjang. Diam adalah kemenangan paling elegan. Di tengah hiruk pikuk dunia, diam seringkali jadi ruang yang menenangkan.
Saat kamu berhenti banyak bicara, kamu mulai mendengar suara hatimu sendiri. Diam memberi kesempatan untuk refleksi, menata kembali pikiran yang berantakan, dan menyadari apa sebenarnya yang kamu butuhkan. Seringkali, kita terlalu sibuk menjawab orang lain, sampai lupa mendengarkan diri sendiri. Dengan diam, pandanganmu jadi lebih jernih. Kamu menimbang pilihan dengan kepala dingin, tanpa harus tergesa mengambil keputusan hanya karena tekanan dari luar. Diam adalah momen yang menghubungkanmu dengan dirimu sendiri. Dan di sanalah lahir kesadaran bahwa hidup tidak harus selalu ramai dan penuh suara. Kadang, justru dalam sepi, kamu menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. Diam bisa menjadi ruang istirahat bagi pikiran. Saat kamu menahan diri untuk tidak banyak bicara, otakmu mendapat kesempatan untuk mengatur ulang cara pandang. Dan dari sana, sering muncul solusi yang sebelumnya tersembunyi di balik kebisingan. Dalam keheningan, kamu belajar memahami dirimu lebih dalam. Kamu tahu apa yang sebenarnya membuatmu gelisah, apa yang benar-benar membuatmu bahagia, dan apa yang sudah seharusnya kamu lepaskan. Hal-hal itu sering baru terasa jelas ketika kita berhenti memenuhi ruang dengan kata-kata. Itulah mengapa orang-orang yang terbiasa diam terlihat lebih tenang. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tapi karena mereka punya waktu untuk berdialog dengan dirinya sendiri. Dan hasilnya, keputusan yang mereka ambil lebih bijak, lebih jarang disesali. Diam menjadi pintu menuju kejernihan batin. Kesadaran diri sering lahir dari momen-momen hening. Di tengah kesunyian, kamu mulai sadar bahwa banyak hal yang dulu kamu anggap penting, ternyata tidak sepenting itu. Kamu belajar memilah mana yang benar-benar bernilai dan mana yang hanya sekadar gangguan. Diam memberimu ruang untuk melepaskan kebutuhan akan validasi dari luar. Kamu memahami, tidak semua tindakanmu harus disetujui orang lain. Tidak semua kata-katamu harus dimengerti. Dan ketika kamu nyaman dengan dirimu sendiri, komentar orang di luar tak lagi mengusik. Di titik itu, diam berubah menjadi kekuatan. Kamu tidak lagi terburu-buru membuktikan diri, karena kamu tahu nilai dirimu tidak bergantung pada tepuk tangan orang lain. Dalam diam, kamu menemukan kebebasan. Kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri, tanpa harus selalu menjelaskan pada dunia. Manusia pada dasarnya selalu penasaran. Semakin sedikit yang kamu tunjukkan, semakin banyak orang ingin tahu lebih dalam tentang dirimu. Diam menciptakan ruang misteri, dan justru di sanalah letak daya tarikmu. Orang akan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ia pikirkan? Kenapa ia tidak mudah terbuka? Dan semakin mereka menebak-nebak, semakin besar rasa penasaran itu. Misteri bukan berarti kamu menutup diri, tapi kamu tahu, tidak semua hal harus diumbar. Banyak tokoh besar dikenal bukan karena kata-kata yang berlimpah, melainkan karena diamnya yang penuh makna. Orang menunggu momen ketika akhirnya mereka bicara. Dan ketika itu terjadi, setiap kata terdengar lebih bernilai. Diam adalah cara sederhana untuk menumbuhkan daya tarik alami. Banyak orang besar dihormati bukan karena mereka banyak bicara, tapi karena mereka tahu kapan harus diam. Lihatlah para pemimpin, tokoh spiritual, orang-orang bijak di sekitar kita. Mereka hanya bicara seperlunya. Namun setiap kali kata itu keluar, dampaknya terasa begitu kuat. Kekuatan itu lahir dari kebiasaan menahan diri. Dia membuat orang lain penasaran. Dan rasa penasaran itu berubah jadi perhatian penuh saat akhirnya kamu bersuara. Karena jarang berbicara, kata-katamu jadi lebih bernilai. Orang menunggu. Mereka mendengarkan dengan seksama. Mereka menghargai setiap kalimat yang keluar darimu. Inilah mengapa diam bisa menjadi daya tarik. Kamu tak perlu bersaing dengan suara-suara yang meninggi. Cukup hadir dengan ketenangan, dan dunia akan memperhatikanmu. Ketika kamu tidak mudah terbaca, orang mulai menaruh rasa segan. Mereka tidak bisa menebak cepat apa yang ada di kepalamu, dan itu membuat mereka lebih berhati-hati saat berhadapan denganmu. Diam menciptakan jarak, tapi jarak itu
justru melahirkan rasa hormat. Terlalu banyak bicara kadang membuat orang lain mudah menilai, bahkan meremehkan. Tapi ketika kamu memilih diam, orang jadi ragu untuk menyepelekanmu. Ada sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa. Dan itu membuatmu berbeda. Segan itu, lambat laun berubah jadi penghormatan. Orang lebih hati-hati berbicara, lebih menghargai kehadiranmu, bahkan lebih menjaga sikap di sekitarmu. Semua itu bukan karena kamu banyak bicara, justru karena kamu tahu kapan harus diam. Dan itulah daya tarik yang tak bisa dipalsukan. Banyak orang salah paham, mengira diam berarti kalah. Padahal, diam seringkali adalah keputusan sadar, bukan keterpaksaan. Ketika kamu memilih diam, itu artinya kamu menahan diri, tidak membuang energi pada hal-hal yang tidak penting. Diam bukan kelemahan, diam adalah kekuatan yang lahir dari kendali diri. Coba pikirkan, berapa banyak pertengkaran selesai lebih cepat jika salah satu pihak memilih diam? Berapa banyak penyesalan muncul karena kata-kata yang diucapkan terburu-buru? Diam bisa menjadi pagar, melindungimu dari hal-hal yang bisa merusak hubungan atau menjatuhkan citramu. Kebanyakan orang ingin membuktikan dirinya lewat kata-kata. Tapi orang bijak tahu, terkadang tidak perlu membuktikan apa-apa. Diam adalah pernyataan tersendiri, bahwa kamu cukup kuat untuk tidak selalu ikut dalam kebisingan. Ada waktunya, bicara memang penting. Tapi seringkali, justru diam yang lebih bermanfaat. Bicara tanpa arah menimbulkan salah paham. Sedangkan diam memberi ruang bagi ketenangan untuk bekerja. Orang yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam biasanya lebih dihormati. Bayangkan seseorang yang jarang berbicara. Namun sekali ia buka suara, semua orang mendengarkan. Bukan karena ia paling pintar, tapi karena ia tahu waktu yang tepat. Itulah seni dari diam. Menahan diri hingga momen yang pas. Lalu berbicara dengan kekuatan penuh makna. Kecerdasan sejati tidak hanya terlihat dari kata-kata yang indah, tapi juga dari kemampuan menahan diri. Diam mengajarkan kesabaran, dan kesabaran menumbuhkan kedewasaan. Dengan memahami kapan harus bicara, kamu sedang melatih dirimu menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih berpengaruh. Orang yang mampu mengendalikan mulutnya biasanya juga mampu mengendalikan hidupnya. Sebaliknya, mereka yang tidak bisa menahan ucapan sering terjebak dalam masalah yang sebenarnya bisa dihindari. Diam adalah salah satu bentuk disiplin diri yang paling sederhana, tapi juga yang paling sulit dilakukan. Saat kamu memilih diam, kamu sedang memberi ruang untuk berpikir. Kamu tidak membiarkan emosi sesaat merusak keputusan besar. Dan dalam jangka panjang, kemampuan ini membuatmu tampak lebih dewasa, lebih bisa dipercaya. Kekuatan untuk diam bukan berarti kamu tak punya pendapat, tapi kamu tahu kapan pendapat itu layak diungkapkan. Inilah sebabnya orang yang tenang sering dijadikan tempat bersandar, karena mereka tidak sembarangan bicara, dan setiap kata yang mereka ucapkan terasa berbobot. Semua itu dimulai dari satu hal sederhana, keberanian untuk diam. Kekuatan diam bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan membuka ruang. Ruang untuk menghadirkan wibawa, kesabaran, dan kendali diri. Diam adalah seni mengatur energi, memilih kapan harus menyuarakan pikiran, dan kapan cukup menahan diri. Dengan diam, kamu menjaga martabatmu. Kamu menumbuhkan rasa segan, dan perlahan orang lain mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Jadi, ketika ada yang menganggapmu lemah hanya karena diam, tersenyumlah. Biarkan mereka salah menilai, karena hanya sedikit orang yang benar-benar paham bahwa dalam diam tersimpan kekuatan. Kekuatan yang tidak semua orang bisa miliki, dan kekuatan itu akan terlihat jelas, bukan dari kata-katamu, tapi dari sikapmu yang tetap tenang di tengah hiruk-pikuk dunia. Kalau kamu merasa pembahasan tentang kekuatan diam ini membuka sudut pandang baru buatmu, dukung channel ini dengan menekan tombol like, supaya lebih banyak orang bisa belajar dari hal sederhana tapi bermakna seperti ini.
Jangan lupa juga klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena masih banyak pembahasan reflektif lain yang bisa menambah wibawa, ketenangan, dan cara pandangmu terhadap hidup. Dan aku ingin dengar juga darimu. Menurutmu, di momen apa diam menjadi kekuatan terbesar dalam hidupmu? Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Karena mungkin cerita sederhana darimu bisa menjadi inspirasi untuk orang lain.